Brett dikurung di kamar oleh Jordan, jadi dia terus menepuk pintu dan berteriak keras. Segera, Pablo, yang bertugas mengawasi Brett, berjalan mendekat. Dia berteriak, "Brett Howard, apa yang kamu teriakkan? Anda sebaiknya berperilaku sendiri dan bersiap-siap untuk pergi ke Mars." Brett berteriak, "Persetan, saya tidak akan pergi ke Mars. Suruh Jordan datang." Mengetahui bahwa Brett takut, dia meminta Jordan untuk datang. Jordan datang ke kamar Brett, dan ketika dia melihat betapa ngerinya Brett, dia bertanya, "Sudahkah Anda memikirkannya dengan jelas? Apakah Anda ingin pergi ke Mars atau memberi saya penjelasan yang jujur atas tindakan Anda?" Brett tidak pernah menyerah pada siapapun dalam hidupnya. Bahkan ketika dia dipukuli dengan parah, dia tidak akan pernah menyerah dan mengakui kekalahan. Namun, dia takut kali ini. Dia benar-benar takut. Brett berkata, "Jangan kirim saya ke Mars. Aku akan memberitahumu semuanya." 2 menit kemudian, Jordan meminta para astronot, Pablo, dan yang lainnya untuk keluar, hanya menyisakan Jordan dan Brett di dalam ruangan. "Katakan padaku, kenapa kamu tidur dengan Hailey? Kamu keparat?" Jordan menatap Brett dengan marah. Jika dia tidak ingin tahu jawabannya, dia akan melumpuhkan Brett. Namun, Brett masih keras kepala, dan dia berkata, "Kamu bajingan. Yordania, jika kamu tidak melakukan hal yang mengerikan pada saudara perempuanku, mengapa aku tidur dengan istrimu?" Jordan langsung tercengang. "Siapa adikmu? Hal mengerikan apa yang telah kulakukan?" Jordan telah diajarkan oleh kakeknya untuk menjadi orang yang baik hati. Dia yakin bahwa hal-hal yang telah dia lakukan adalah sah dan benar selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menyakiti siapapun, kecuali. Brett berpunuk dengan dingin dan membentak, "Jordan Steele, tidakkah kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan? Jangan bilang kalau kamu orang baik. Aku tahu dengan sangat jelas semua hal mesum yang telah kamu lakukan." Napas Jordan menjadi cepat karena dia tidak ingin mengingat kejadian itu. Setelah sekian lama, Jordan bertanya, "Siapa nama adikmu?" Brett menjawab, "Lauren Howard." Jordan terus bertanya, "Apakah dia pernah ke medan perang Suriah?" Brett memberikan jawaban afirmatif, "Ya." Dalam sekejap, Jordan menundukkan kepalanya, menjadi sangat emosional. Kenangan yang telah lama dia sembunyikan di lubuk hatinya dan tidak ingin mengingatnya untuk waktu yang lama muncul kembali di benaknya. 4 tahun lalu, medan perang Suriah. Asteris, suara tembakan senjata asteris. Dong 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 dong. Jordan sedang beristirahat dengan rekan satu timnya di pangkalan selama pelatihan medan perangnya, tetapi suara tembakan tiba-tiba memenuhi udara. Musuh tiba-tiba menyerbu basecamp mereka, dan ada suara tembakan terus-menerus. Jordan dan rekan-rekannya mundur sambil membalas. Pada akhirnya, musuh terlalu agresif, dan mereka bahkan sudah siap. Akibatnya, kawan-kawan yang telah mundur dengan Jordan semuanya terbunuh. Jordan juga dikelilingi oleh 3 pria yang mengenakan balaklava dan mengarahkan AK-47 ke Jordan. Yordania dalam bahaya? Pada saat ini, Jordan mengeluarkan liontin batu giok dengan tulisan, "Steele," di atasnya, meletakkan senjatanya, dan mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Dia berteriak dalam bahasa Arab, "Jangan tembak, jangan tembak." Takut mereka tidak akan mengerti, Jordan berbicara bahasa Arab, Inggris, Prancis, dan bahasa lain untuk meminta mereka tidak menembak untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia berkata dalam bahasa Arab, "Saya seorang Steele. Charleston, tentu saja, tidak akan membiarkan cucunya mati begitu saja dalam pertempuran karena dia telah mengirimnya ke tempat yang berbahaya untuk pelatihan." Dia menyapa bos dari setiap sisi perang dan memberi mereka semua banyak manfaat. Dia bahkan menyuruh Jordan untuk mengeluarkan liontinnya untuk mengungkapkan identitasnya jika dia menghadapi bahaya. Jordan menyerahkan liontin batu giok itu kepada prajurit yang menutupi kepalanya dan berkata, "Serahkan ini kepada bosmu, dan kamu akan diberi hadiah yang mahal." Segera, para prajurit menyerahkan liontin itu kepada atasan mereka. Namun, setelah atasan mendapatkan liontin tersebut, mereka tidak langsung melepaskan Jordan. Sebaliknya, mereka mengurungnya di sebuah ruangan gelap kecil. Tentu saja, Jordan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berteriak tanpa henti, "Mengapa kamu mengunciku?" Orang di luar pintu memberitahunya, "Seseorang akan memberimu hadiah, dan kamu boleh pergi setelah mencicipinya." Segera, seorang wanita dilemparkan ke kamar gelap. Jordan tidak tahu seperti apa rupa wanita itu karena tidak ada cahaya di ruangan itu, jadi dia hanya bisa mengenali bahwa dia relatif muda dari tangisannya. Jordan tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini padanya, jadi dia terus berteriak, "Biarkan aku keluar. Kenapa kamu mempermainkanku?" Petik 2.
Orang di luar pintu tersenyum dan berkata, jika Anda tidak menerima hadiah ini, Anda berdua tidak akan pernah keluar. Jordan terkunci di kamar gelap selama 6 jam, dan tidak peduli berapa banyak dia berteriak, orang di luar menolak untuk membuka pintu untuk membiarkannya keluar. Dia mencoba berbicara dengan wanita di kamar gelap dalam bahasa Arab dan Prancis, tetapi dia tidak menanggapi atau mengatakan apapun. Yang dia lakukan hanyalah menangis. Pada akhirnya, Jordan hanya ingat bahwa dia haus dan kering, sementara wanita itu sepertinya menangis sampai kelelahan. Saat itu, Jordan mengira wanita itu mungkin adalah wanita penghibur yang telah ditiduri oleh banyak tentara. Oleh karena itu, dia melakukan apa yang mereka minta. Namun, setelah itu, Jordan menemukan bahwa wanita itu masih perawan. Apalagi, ketika wanita itu dibawa pergi, Jordan melihat punggungnya dengan jelas. Dia tahu bahwa dia adalah wanita Asia yang elegan dengan sosok yang luar biasa. Setelah mengetahui hal ini, Jordan selalu merasa bersalah padanya. Namun, dia masih tidak tahu yang sebenarnya dan mengapa dia akan bertemu dengan wanita cantik dan suci di sana. Apakah kamu ingat sekarang, bajingan? Brad memelototi Jordan. Hanya pada saat inilah Jordan mengerti mengapa Brad membencinya. Ternyata wanita yang dikurung di kamar hitam kecil bersama Jordan di medan perang adalah adik Brad, Lauren Howard. Kenapa dia pergi ke medan perang? Tanya Jordan. Brad berpunuk dengan marah dan menyalak, sebaiknya kau tanyakan sendiri pertanyaan itu padanya. Jordan memikirkannya dan setuju dengan anggukan. Baiklah, aku harus meminta maaf padanya. Di mana dia sekarang? Aku akan pergi mencarinya. Meskipun dia telah melakukan sesuatu yang salah, dia harus cukup berani untuk menghadapi kesalahannya karena dia laki-laki. Selain itu, Jordan juga tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan saat itu. Jika tidak, keduanya akan mati kelaparan di ruangan gelap yang kecil. Brad berkata, DC. Jordan tahu bahwa DC adalah tempat Howard bermarkas, jadi dia setuju, baiklah, aku akan pergi ke DC bersamamu. Beberapa dari mereka segera mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Ketika Moose melihat Jordan dan yang lainnya pergi, dia mati-matian berusaha membuat mereka tetap tinggal. Dan, Howard, apakah kamu tidak pergi ke Mars lagi? Jika Anda tidak menyukai Mars, kami juga memiliki tujuan lain yang dapat Anda pilih. Brad sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Dan, Moose, saya tidak ingin pergi kemanapun di luar angkasa. Saya hanya ingin tinggal di bumi. Moose meraih tangan Brad dan berkata, beri saya nomor kontak Anda sehingga saya bisa pergi dan menjemput Anda jika Anda berubah pikiran lagi suatu hari nanti. Brad mengabaikan Moose, tidak akan ada hari seperti itu. Jordan dan yang lainnya tidak tinggal lama di Texas. Setelah mengetahui kebenarannya, Jordan langsung berencana pergi ke DC melalui jet pribadi. Jordan juga menelepon Victoria untuk melaporkan situasinya kepadanya. Victoria, Yordania. Suara Victoria sangat lembut, dan dia terdengar seperti baru bangun tidur. Maaf, Victoria, aku tidak bisa meneleponmu selama beberapa hari terakhir atau mengirimimu pesan. Saya terbang ke DC sekarang. Ada begitu banyak hal yang merepotkan untuk dilakukan. Mari kita bicara setelah kamu selesai menangani masalah itu, kata Victoria lembut. Ya, oke, aku akan menutup telepon sekarang. Setelah melamar Victoria, Jordan seharusnya menikmati tahap termanis dan paling bahagia dalam hubungannya. Namun, peristiwa ini terjadi satu demi satu. Pertama, hasil tes paternitas menunjukkan bahwa saudara kembar Hailey bukan ayah darinya. Sekarang dia akhirnya menemukan ayah Leah. Jordan menyadari bahwa ada lebih banyak cerita yang secara mengejutkan terkait dengan kesalahan yang dia buat 4 tahun sebelumnya. Jordan terutama ingin menemui Lauren Howard sekarang untuk menanyakan situasinya dan meminta maaf padanya. Setelah beberapa jam terbang, Jordan dan yang lainnya tiba di DC. Setelah penerbangan berturut-turut, Jordan dan yang lainnya kelelahan. Meskipun dia ingin check-in ke hotel dan tidur, Jordan tetap memutuskan untuk bertemu saudara perempuan Brad, Lauren, dulu. Di mana kakakmu tinggal? Tanya Jordan. Ikutlah denganku sendiri, jangan bawa bawahanmu, kata Brad. Brad tidak meminta siapapun untuk menjemputnya. Sebagai gantinya, dia memanggil taksi, dan Jordan naik juga. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di dekat gerbang daerah perkotaan tertentu di mana beberapa rumah tua memiliki desain pintu kayu dan batu bata yang sangat tua. Jordan terkejut bahwa Lauren tinggal di sini. Mendorong pintu kayu kecil berwarna merah pedesaan, Jordan bertanya, bukankah keluarga Howard sangat kaya? Kenapa kakakmu tinggal di sini? Tentu saja, Jordan tahu bahwa harga properti di DC tinggi, dan rumah di sini juga tidak murah.
Harga rata-rata harus di atas Rp600.000 untuk sebuah rumah. Namun, keluarga Howard sangat kaya dan harus tinggal di rumah bernilai jutaan dolar. Rumah tua sepertinya tidak cocok dengan suasana keluarga mereka. Mendengar ini, Brett memelototi Jordan dengan kesal dan menyalak, "Ini semua salahmu. Adikku berselisih dengan keluargaku, dan dia sekarang tinggal di rumah ini sendirian." Jordan bingung karena dia pikir dia hanya memiliki sesuatu yang mirip dengan one night stand dengan Lauren, yang bukan masalah besar bagi wanita berpikiran terbuka atau liberal dalam masyarakat modern. Apakah Lauren Howard mengalami depresi setelah kejadian itu? Mengapa dia berselisih dengan keluarganya? Jordan tahu bahwa Brett tidak ingin menyebutkan masalah ini, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada Lauren tentang hal itu. "Aku ingin tahu seperti apa Lauren. Apakah dia cantik?" Sesampainya di rumah, Jordan menjadi sedikit penasaran dengan penampilannya. Pertama-tama, dia memperhitungkan bahwa Lauren harus berusia 20-an juga, karena Brett baru berusia awal 20-an. Kedua, Jordan menebak bahwa Lauren seharusnya cukup cantik. Alasannya karena Brett sendiri sangat tampan dan hampir dianggap cantik. Ketika Jordan melihat Brett untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia sangat cantik. Dia tidak berharap Brett memiliki saudara perempuan juga, dan dia berpikir bahwa itu memang tidak membiarkan gen superior keluarganya sia-sia. Apakah Lauren saudara kandungmu dari ayah dan ibu yang sama? Jordan bertanya pada Brett saat dia mengikuti di belakangnya. Dia tahu bahwa keluarga besar seperti Stellus dan Howard cenderung memiliki banyak anak, tetapi anak-anak ini biasanya saudara tiri. Brett berkata, "Ya, kami memiliki orang tua yang sama, dan kami juga memiliki 2 saudara tiri dari ibu lain." Oke. Jordan lega mengetahui bahwa Brett dan Lauren berasal dari ibu yang sama karena Lauren mungkin cukup cantik. Tentu saja, Jordan tidak memiliki desain apapun pada Lauren karena dia sangat mencintai Victoria sekarang. Namun, dia menyukai wanita cantik dan lebih suka tidur dengan yang tampan. Ketika dia tiba di halaman, seorang gadis yang menyerupai pelayan berjalan mendekat dan menyapa, "Tuan Brett, kamu di sini." Petik 2. "Di mana adikku?" tanya Brett. Gadis itu menjawab, "Nona Lauren pergi menemui Tuan Howard." Jordan tersenyum. Keluarga ini cukup menarik. Brett tertegun sejenak. "Dia pergi ke tempat ayahku? Untuk apa dia di sana?" Dari nada suara Brett, dia tahu bahwa Lauren jarang mengunjungi ayahnya. Gadis itu menjawab, "Saya mendengar bahwa Tuan Howard telah mengatur kencan buta untuknya." Brett sangat marah. "Kakakku tidak pernah suka pergi kencan buta. Dia pasti ditipu lagi." Setelah mengatakan itu, Brett berbalik dan pergi. "Hei, kamu mau kemana?" tanya Jordan. Dia sedikit kecewa karena tidak bisa melihat Lauren. Brett menoleh untuk melihat Jordan. "Ke tempat ayahku. Jika kamu ingin melihat saudara perempuanku, kamu bisa ikut denganku." Petik 2. Namun, Jordan tidak langsung setuju dan malah sedikit ragu. Ayah Brett, yang juga merupakan pewaris generasi kedua keluarga Howard, sekarang berada di masa jayanya dan merupakan kekuatan inti keluarga. Tidak mudah untuk menikah dengan Howard. Terlebih lagi, Jordan telah melakukan sesuatu yang salah pada keluarga Howard. "Apa yang salah? Apakah kamu takut? Apakah Anda takut kami akan menggantung Anda dan memukuli Anda hingga menjadi bubur?" Brett tertawa ketika melihat Jordan tidak berani mengikutinya. Dalam 2 hari terakhir, Jordan telah mengatakan bahwa dia akan mengirim Brett ke surga dan menghilangkan kejantanannya. Brett sangat senang melihat Jordan ketakutan. Jordan mencibir, "Brett, apa yang saya lakukan dengan saudara perempuan Anda, dan apa yang Anda lakukan dengan Hailey adalah masalah yang terpisah. Begitu aku menyelesaikan masalah antara aku dan adikmu, aku masih bisa menghajarmu sampai jadi bubur di depan keluarga Howard." Dia tidak takut pada Howard? Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Kapan Stellus pernah takut pada siapapun? Brett tidak berharap Jordan menjadi begitu tirani bahkan di wilayahnya di DC, tetapi dia mengaguminya karena menganggapnya seperti laki-laki. "Aku hanya takut masalah antara kamu dan saudara perempuanku tidak akan diselesaikan dengan mudah." Brett berhenti berbicara dan malah menelepon untuk memanggil Audi A8 yang agak biasa. Sulit untuk mengatakan bahwa ada orang hebat yang mengendarai mobil itu. Ada kekuatan tersembunyi dan paus di mana-mana di DC. Brett secara pribadi mengantar Jordan ke area villa bernama One Mansion. Lokasi sangat superior dan villa dirancang dengan gaya taman kerajaan, dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sungai. Harga villa itu tak terhitung. Mobil berhenti di pintu masuk sebuah villa klasik dan mewah.
Jordan, jika Anda tidak berani masuk, belum terlambat untuk berubah pikiran, kata Brett. Jordan membuka pintu mobil dan keluar. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak berani saya datangi. Meskipun Jordan masih muda, dia telah berlatih di berbagai tempat di seluruh dunia selama bertahun-tahun dan telah melalui banyak hal. Meskipun keluarga Howard adalah keluarga kaya di DC, status Jordan saat ini juga tidak miskin. Dia adalah CEO J Corporation dan dipuji sebagai orang terkaya di negara ini. Jordan menutup pintu mobil dan berkata kepada Brett, "Saya orang terkaya di AS. Saya khawatir keluarga Anda harus memandang saya ketika mereka melihat saya." Brett juga turun dari mobil, menutup pintu, dan tertawa terbahak-bahak. "Kamu benar-benar lucu, Jordan Steel, perusahaan takeout buruk Anda hanya bernilai sedikit uang di negara ini. Percayai Anda untuk menyebut diri Anda orang terkaya. Anda hanya menikmati bootlicking dari Ryan Dunn, yang memuji Anda dan menyedot Anda. Anda bahkan tidak ada dalam daftar orang terkaya. Selain itu, bahkan jika Anda ada dalam daftar orang terkaya, kami tidak akan mengenali Anda atau bahkan mengakui Anda karena kami tidak pernah membaca daftar tersebut atau membeli majalah bisnis apapun. Kakek saya bahkan tidak mengizinkan saya menggunakan Twitter dan Instagram. Bahkan jika saya melakukannya, itu hanya untuk kami membaca berita, dan kami tidak akan pernah memposting atau membagikan apapun. Jordan Steel, kamu dibesarkan di luar negeri, dan kamu bahkan tidak mengerti situasi di sini. Itu selalu merupakan hal yang baik untuk tetap low profile. Apakah menurut Anda orang-orang dalam daftar orang terkaya versi Forbes benar-benar orang terkaya di AS atau dunia? Omong kosong. Keluarga saya bahkan tidak repot-repot berada di daftar seperti itu. Jika tidak, mereka akan menjadi yang teratas dalam daftar selama beberapa dekade terakhir." Jordan tahu sedikit tentang situasi di negara itu, dan memang seperti yang dikatakan Brett. Belum lagi keluarga Howard, bahkan Stellus bisa dengan mudah menjadi yang teratas dalam daftar orang terkaya di dunia. Mereka hanya tidak repot-repot untuk bersaing. Sebelumnya, dia telah memberi dirinya gelar orang terkaya di negara itu, hanya untuk membuat Hailey cemburu. Jordan berkata dengan tenang, "Lebih baik lagi jika mereka tidak mengenalku." Jordan tidak ingin berurusan dengan orang tua Brett. Dia hanya ingin bertemu Lauren dan meminta maaf padanya. Akan lebih baik jika dia tidak dikenali oleh keluarga Howard lainnya. Jordan suka tetap low profile. Karenanya, Jordan mengikuti Brett. Begitu mereka masuk, seorang pelayan membungkuk dan menyapa sambil tersenyum, "Anda di sini, Tuan Brett?" "Ya." Brett berjalan cepat menuju aula villa seperti keturunan kaya. Melihat dari jauh, dia memperhatikan bahwa ada banyak orang di aula. Seorang wanita parubaya yang sangat elegan dan bermartabat sedang berbicara dengan seorang gadis seperti pelayan. "Apa, dia tidak akan keluar?" Chris secara khusus datang ke sini untuk menemuinya. Bagaimana dia bisa menolak untuk melihatnya? Lanjutkan memintanya untuk keluar. Mendengar suara wanita parubaya yang bermartabat, Brett melangkah ke aula. "Ayah, Mama!" seru Brett pada dua orang parubaya di dalam. Wanita parubaya yang berbicara adalah ibu Brett. Di sisi lain, ayah Brett adalah pria parubaya gemuk yang duduk di tengah. Selain mereka berdua, ada juga seorang pria dan seorang wanita. Pria yang duduk di kursi tamu berusia sekitar 30 tahun, dan dia tinggi dan berotot. Dia memiliki ekspresi yang agak mengancam dan tegas di wajahnya yang tampak rata-rata, yang akan membuat orang bergidik. Postur duduknya sangat rumit, dan itu sebenarnya adalah postur duduk militer standar. Selain itu, dia menjaga wajah lurus dan tidak tersenyum sama sekali. Jordan tidak tertarik pada pria ini. Sebaliknya, orang yang menarik perhatiannya adalah wanita itu. Wanita itu kira-kira seumuran dengan Jordan, dan dia duduk bersila di kursi. Dia mengenakan pakaian mahal, dan dia memancarkan aura seorang wanita bangsawan. Apakah dia saudara perempuan Brett, Lauren? Jordan sedikit gelisah karena dia sangat ingin tahu apakah wanita ini adalah wanita yang sama yang dia jadikan one night stand di dalam kamar gelap malam itu. Namun, jika ya, Jordan akan sedikit kecewa. Dia memiliki temperamen pewaris kaya, dan dia agak tampan. Namun, dia masih jauh dari harapan Jordan. Bagaimanapun, Brett sangat tampan, jadi Jordan berpikir bahwa saudara perempuannya pasti juga cantik. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kurang cantik dari Brett. Mungkinkah gen orang tua mereka yang luar biasa semuanya diwarisi oleh Brett dan bukan saudara perempuannya? Brett menyapa orang tuanya, dan ketika dia melihat pria parubaya yang duduk dalam postur militer, dia berkata, "Mengapa kamu di sini lagi?" Ibu Brett buru-buru berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada putra Jenderal Hank? Dia beberapa tahun lebih tua darimu.
Kamu harus sopan padanya. Di sisi lain, Brett memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Pada saat ini, ayah Brett menatap Jordan seperti sejak dia masuk. Dia bertanya, "Brett, siapa ini?" Brett berkata dengan santai, "Oh, sopir baru yang baru saja saya pekerjakan." Ibu Brett bertanya, "Mengapa kamu membawa sopir masuk? Kita sedang membicarakan sesuatu yang penting di sini. Minta dia pergi keluar untuk saat ini." Petik 2. Brett melirik Jordan dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, mari kita lanjutkan bicara. Jangan takut, saya penyelamat hidupnya, dan dia sangat setia kepada saya. Dia tidak akan berani mengatakan omong kosong tentang keluarga kita." Jordan diam-diam berpikir, "Sialan, kapan dia pernah menyelamatkan hidupku? Aku menyelamatkanmu dari kematian. Saya harus menjadi dermawan Anda." Namun, Jordan tidak ingin berurusan dengan Howard sebagai keturunan ketiga Stellus untuk saat ini. Karena mereka tidak mengenalinya, dia memutuskan untuk menghadapi mereka menggunakan identitas sebagai pengemudi untuk saat ini. Pada saat ini, ayah Brett bertanya, "Brett, saya mendengar dari pilot Anda bahwa Anda mengalami kecelakaan di Orlando kan? Apakah Kimu terluka saat kecelakaan itu?" Brett melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, itu bukan masalah besar, hanya masalah sepele." Pada saat ini, pria parubaya yang duduk dengan postur militer tiba-tiba berseru, "Brett, kita juga akan menjadi keluarga di masa depan. Katakan siapa yang menyakitimu, dan aku akan membawa bawahanku untuk menghancurkannya." Bagaimana mendominasi, ya? Pria ini berbicara dengan sangat arogan. Brett bisa saja bergabung dengan pria ini untuk berurusan dengan Jordan, tetapi dia tidak ingin membicarakannya sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat jijik. "Chris Hank, siapa yang akan menjadi keluarga denganmu? Apakah kakak saya setuju? Ini hanya angan-angan di pihak Anda." Petik 2. Saat menyebut saudara perempuan Brett, Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita yang duduk di sebelah Chris lagi. Wanita, yang diduga Brett adalah saudara perempuan Brett, juga menatap Jordan. Dia tiba-tiba berkata, "Brett, dari mana kamu mendapatkan sopir bejat seperti itu? Apakah Anda belum pernah melihat seorang wanita sebelumnya? Berapa kali Anda menatap wajah saya sejak Anda memasuki pintu? Kamu tidak punya sopan santun sama sekali." Petik 2. Ada banyak aturan di sini, dan bahkan ketika seseorang ingin melihat orang lain, mereka tidak boleh melongo langsung ke arah mereka. Ada banyak etiket yang terlibat juga. Jordan tidak terbiasa dengan aturan seperti itu. Dia hanya tahu bahwa dia mengira wanita itu adalah Lauren Howard, jadi tujuannya adalah untuk meminta maaf padanya. "Siapa lagi yang harus aku lihat?" Namun, kata-katanya yang kasar membuat Jordan benar-benar kecewa. Jordan masih ingat suara lembut wanita itu di kamar kecil yang gelap 4 tahun lalu. Bahkan setelah satu malam berdiri dengan Jordan, dia tidak memarahinya sama sekali. Pada saat ini, Brett tiba-tiba tertawa dan berkata, "Clarice Howard, kamu seharusnya senang bahwa seorang pria sedang menatapmu. Bukankah kamu selalu iri dengan kecantikan kakakku selama ini?" Jordan terkejut mengetahui bahwa wanita ini bukan saudara kandung Brett, Lauren Howard, tetapi Clarice. Dia adalah saudara tiri Brett?